Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valdis. Saya pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan tentang alur persidangan berperkara pidana menurut KUHP baru. Untuk mempersingkat waktu, kita bahas dari slide pertama ini yang judulnya adalah filosofisnya. Oke, pertama kita mulai dari KUHP lama dulu. Secara filosofis, KUHP lama ini lebih cenderung berorientasi pada pendekatan crime control yang artinya fokus utamanya adalah bagaimana negara dapat secara efektif menanggulangi sebuah kejahatan. Dalam pendekatan ini, penegakan hukum cenderung menitik beratkan pada kewenangan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan lain-lain agar proses penindakan bisa berjalan cepat dan efisien. Tapi konsekuensinya adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak tersangka dan terdakwa, masih tergolong sangat terbatas. Dalam praktiknya, sering muncul ketimpangan posisi antara aparat dan individu yang berhadapan dengan hukum. Tersangka seringkali berada dalam posisi yang lemah, baik dari segi akses terhadap bantuan hukum maupun perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Jadi bisa dikatakan dalam KUHP lama, kepentingan negara lebih dominan dibandingkan perlindungan terhadap individu. Dalam KUHP baru dilakukan beberapa perubahan. Terdapat upaya untuk menciptakan keseimbangan antara dua kepentingan utama, yaitu kepentingan negara dan kepentingan penegakan dalam penegakan dan kepentingan individu, khususnya tersangka atau terdakwa. Dalam mendapatkan perlindungan asasi ini artinya negara tetap memiliki kewenangan untuk menindaki suatu kejahatan, tetapi kewenangan tersebut tidak boleh dijalankan secara yang sewenang-wenang. Pendekatan ini juga dikenal sebagai human right oriented. Jadi setiap tahapan dalam proses peradilan pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan harus memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Misalkan hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk tidak disiksa, serta hak untuk mendapatkan peradilan yang jujur dan tidak memihak. Dengan adanya perubahan ini, posisi tersangka atau terdakwa menjadi jauh lebih terlindungi. Tidak lagi hanya sebagai objek dalam proses hukum, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang harus dihormati juga. Sebagaimana perbedaan utama KUHP lama dan KUHP baru ini terletak pada orientasinya. Oke, KUHP lama lebih meningkatkan pada efektivitas penanggulangan kejahatan melalui kekuasaan aparat, sementara KUHP baru berusaha menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia melalui prinsip dua process of law. Perubahan ini menunjukkan adanya perubahan pemikiran hukum di Indonesia yang dari semula berorientasi pada kekuasaan negara menjadi jauh lebih berorientasi pada keadilan dan perlindungan terhadap individu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Pada slide penyelidikan ini, pertama pada dalam KUHP lama, proses penyelidikan masih memiliki banyak kelemahan. Salah satunya adalah tidak adanya batasan yang jelas terkait metode yang boleh digunakan oleh aparat. Hal ini menyebabkan ruang gerak aparat menjadi sangat luas tanpa pedoman yang rinci. Selain itu, pengawasan eksternal juga masih sangat minim sekali sehingga kontrol terhadap tindakan aparat masih kurang optimal. Akibatnya, kondisi ini membuka peluang terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam proses penyelidikan yang tentu berpotensi merugikan hak-hak individu. Berbeda dengan itu, KUHP baru mencoba memperbaiki kelemahan tersebut. Dalam KUHP baru sudah terdapat standar prosedur yang jauh lebih jelas dan rinci, sehingga setiap tindakan aparat memiliki batasan-batasan yang tegas. Selain itu, pengawasan juga menjadi menjadi jauh lebih ketat daripada sebelumnya, baik dari internal maupun eksternal, untuk memastikan proses berperkara atau prosesnya itu berjalan sesuai dengan aturan. Yang paling penting, KUHP baru menekankan bahwa sejak awal proses, yaitu tahap penyelidikan, hak asasi manusia harus sudah sangat dihormati. Artinya perlindungan terhadap individu tidak hanya diberikan saat persidangan, tetapi sudah dimulai sejak tahap paling awal dalam proses hukum. Nah, mungkin dari perbedaan utamanya itu pada tingkat pengaturan dari perlindungan. Nah, KUHP lama cenderung sangat longgar dan minim pengawasan, sedangkan KUHP baru lebih terstruktur, diawasi, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini adalah slide penyidikan. Nah, pada slide ini
merupakan kelanjutan dari penyelidikan yang sudah memiliki fokus pada pengumpulan alat bukti serta penetapan siapa tersangkanya. Dalam KUHP lama, posisi penyidik sangat dominan dalam proses ini, yang artinya penyidik memiliki kewenangan yang besar tanpa diimbangi dengan kontrol yang memadai. Di pemeriksaan juga sering dilakukan secara tertutup sehingga kurang transparan. Selain itu, hak saksi maupun tersangka seperti hak untuk didampingi penasihat hukum belum diatur secara tegas. Bahkan jika terjadi pelanggaran oleh penyidik, sanksinya juga masih tidak jelas sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Sebaliknya, dalam KUHP baru terdapat perubahan yang cukup signifikan dalam prosesnya. Proses penyidikan menjadi jauh lebih transparan, akuntabilitas, sehingga setiap tindakan penyidik harus dapat dipertanggungjawabkan. Hak saksi dan hak tersangka juga jauh lebih dilindungi, salah satunya dengan adanya hak yang didampingi advokat selama pemeriksaan. Selain itu, pemeriksaan wajib menghormati hak asasi manusia, sehingga tidak boleh ada tekanan, paksaan, atau tindakan yang merendahkan martabat manusia. KUHP baru juga mengatur adanya sanksi yang jauh lebih tegas baik administratif maupun pidana bagi penyidik yang melanggar aturannya. Yang tidak lebih penting, dalam pemeriksaan kini jauh lebih diperkuat dengan adanya rekaman atau pencatatan sehingga dapat menjadi alat kontrol mencegah terjadinya penyimpangan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Slide ini judulnya adalah upaya hukum. Nah, upaya hukum itu yaitu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti maksudnya seperti penangkapan dan penahanan dalam proses pidana. Dalam KUHP lama, upaya paksa cenderung lebih mudah untuk dilakukan, yang artinya aparat memiliki kewenangan yang cukup luas untuk melakukan penangkapan maupun penahanan. Namun dengan kontrol yang masih sangat terbatas ini, kondisi ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan seperti penangkapan tanpa adanya dasar yang kuat dan penahanan yang tidak proporsional seperti itu. Berbeda dengan KUHP baru yang menghadirkan perubahan yang sangat lumayan signifikan, upaya paksa tidak lagi bisa dilakukan secara sembarangan karena sudah diatur dengan syarat yang jauh lebih ketat dan terukur. Setiap tindakan harus didasarkan pada alat bukti, maksudnya pada bukti yang cukup serta dilakukan secara proporsional. Artinya tidak boleh berlebihan dan harus sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum. Selain itu, KUHP baru juga memperkenalkan mekanisme kontrol dan evaluasi, sehingga tindakan aparat dapat diawasi dan diuji keabsahannya. Hal ini penting untuk menjamin tidak terjadi pelanggaran terhadap hak individu. Yang paling penting adalah terdapat perlindungan yang jauh lebih jelas terhadap kemungkinan salah tangkap dan penahanan yang sewenang-wenang. Jadi, jika terjadi kesalahan atau penyalahgunaan, ada mekanisme hukum yang melindungi dan memulihkan hak-hak korban. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini di slide selanjutnya adalah penetapan tersangka. Penetapan tersangka. Nah, pada saat ini kita membahas mengenai penetapan tersangka yang merupakan tahap penting dalam proses penyidikan karena menentukan status hukum dari seseorang. Dalam KUHP lama, syarat utama untuk menentukan seseorang sebagai tersangka dengan adanya minimal 2 bukti. Nah, tapi sehingga meskipun syarat ini sudah ada, tapi dalam praktiknya seringkali belum diimbangi dengan mekanisme kontrol awal yang kuat. Artinya, penetapan tersangka bisa saja dilakukan tanpa pengujian yang ketat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan terutama jika bukti yang digunakan belum benar-benar kuat. Berbeda dengan KUHP baru, tetap sih mempertahankan syarat minimal 2 alat bukti ini, tetapi dengan memberikan penetapan yang jauh lebih pada kualitasnya terus dan kecukupan bukti-bukti tersebut. Jadi bukan hanya jumlahnya yang penting, tetapi juga bukti harus benar-benar memiliki kualitas yang benar-benar bisa membuktikan orang melakukan tindak pidana. Selain itu, KUHP baru juga menekankan prinsip transparansi sehingga proses penetapan tersangka jauh lebih terbuka dan bisa dapat dipertanggungjawabkan. Dan juga tidak kalah penting terdapat mekanisme pengujian yang
yang lebih awal melalui penguatan pra-peradilan. Dengan adanya pra-peradilan, penetapan tersangka dapat diuji keabsahannya sejak awal, sehingga memberikan perlindungan lebih terhadap hak-hak individu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Pada slide ini adalah peran jaksa dalam tahap penuntutan. Kalau kita lihat ada perbandingan yang cukup jelas antara KUHP lama dan KUHP baru. Nah, ini penting karena menunjukkan perubahan cara kerja sistem peradilan pidana kita. Pertama, di KUHP lama, di sini posisi jaksa cenderung sangat pasif, ya artinya jaksa hanya menunggu berkas perkara dari penyidik yang tidak ada keterlibatan sejak awal dalam proses penyidikan. Akibatnya koordinasi antara penyidik dan jaksa itu sangat terbatas sekali. Nah, dampaknya apa? Sering terjadi bolak-balik berkas. Ketika jaksa menilai berkas belum lengkap, dikembalikan lagi ke penyidik dengan yang kita kenal sebagai kodenya itu P19. Proses ini bisa terjadi berulang kali sehingga memperlambat penanganan perkara dan mengurangi keefisienan. Sedangkan dalam KUHP baru, peran jaksa menjadi jauh lebih aktif sejak awal. Jadi tidak ada lagi hanya menunggu, tetapi sudah mulai terlibat dan proses sejak awal penyidikan. Ini disebut sebagai early involvement. Dampaknya sih cukup signifikan, yaitu mengurangi bolak-balik berkas P19 tadi. Proses ini jadi lebih cepat, lebih efisien, dan juga memberikan kepastian hukum yang jauh lebih baik. Di sisi lain, ini juga menuntut jaksa untuk jauh lebih proaktif dan kompeten karena tanggung jawabnya jadi jauh lebih besar daripada sebelumnya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita masuk ke slide hak masuk ke slide hak tersangka dan terdakwa. Kalau kita lihat di sini juga ada perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru yang menunjukkan bagaimana perlindungan terhadap individu proses hukum itu berkembang. Yang pertama di KUHP lama. Secara normatif sebenarnya sudah ada hak dasar, misalkan hak untuk didampingi oleh advokat. Artinya sejak awal sebenarnya hukum kita ini sudah mengakui pentingnya pendampingan hukum bagi tersangka atau terdakwa. Tapi masalahnya bukan di aturan, melainkan di implementasinya. Dalam praktik HA ini seringkali sangat lemah sekali dan tidak semua tersangka benar-benar mendapatkan pendampingan. Dan sering terjadi ketimpangan posisi antara aparat penegak hukum dan pihak yang diperiksa. Sedangkan di KUHP baru, di sini sangat terlihat bahwa hak-hak tersebut tidak hanya dipertahankan, tetapi juga diperluas dan dipertegas lagi dengan adanya penegasan tentang hak untuk diam. Ini sangat penting karena tersangka tidak bisa dipaksa memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri. Kemudian ada juga hak untuk tidak disiksa. Ini menunjukkan komitmen pada prinsip hak asasi manusia bahwa proses penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara yang keras, atau maksudnya dengan cara-cara kekerasan. Selain itu, ada juga hak atas informasi perkara yang artinya tersangka atau terdakwa berhak mengetahui secara jelas apa yang dituduh kepadanya dan bagaimana proses hukumnya berjalan. Yang tidak kalah penting, mekanisme perlindungannya juga dibuat lebih jelas. Jadi bukan hanya sekedar hak di atas kertas, tapi juga ada sistem yang mendukung agar hak itu benar-benar bisa dijalankan. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ada hak saksi. Pada hak saksi ini juga pada KUHP lama posisi saksi cenderung sangat terbatas, yaitu hanya sebagai alat bukti yang artinya fokusnya lebih ke keterangan yang diberikan, bukan pada perlindungan saksi itu sendiri. Selain itu, aturan mengenai perlindungan dan pendampingan juga belum diatur secara jelas. Sedangkan di KUHP baru, di sini ada perubahan yang cukup signifikan. Saksi tidak lagi dipandang sebagai hanya alat bukti semata saja, tetapi juga sebagai subjek yang harus dilindungi. Misalkan saksi tidak boleh, maksudnya saksi boleh didampingi oleh advokat yang sebelumnya tidak secara tegas diatur. Selain itu juga ada perlindungan secara psikologis dan hukum yang menunjukkan bahwa negara mulai memperhatikan kondisi mentalitas dan fisik seorang saksi, bukan hanya keterangannya saja. Yang paling penting adalah posisi saksi dalam proses peradilan menjadi jauh lebih kuat. Jadi tidak hanya dimanfaatkan keterangannya saja, tetapi juga dijamin hak dan keamanannya.
Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini sudah masuk ke dalam proses alur persidangan. Di sini ada beberapa perbedaan dari KUHP lama dan KUHP baru. Ayo kita mulai bahas. Nah, dalam KUHP lama, persidangan dimulai langsung dengan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa. Ini menunjukkan bahwa fokus utama sejak awal adalah pembuktian terhadap tuduhan yang sudah diformulasikan secara sepihak oleh penuntut umum. Setelah itu ada tahap eksepsi, di mana terdakwa bisa mengajukan keberatan terhadap dakwaan. Jika diterima, bisa muncul putusan sela. Tetapi dalam praktik, eksepsi seringkali hanya formalitas dan jarang mengubah arah perkara secara signifikan, masuk ke tahap pembuktian. Prosesnya ini dibagi menjadi dua, pembuktian jaksa dan lalu pembuktian oleh terdakwa. Ini menunjukkan bahwa sistemnya masih sangat prosedural dan linear sekali, tidak ada interupsi atau dinamika debat yang kuat di tengah pembuktian. Setelah pembuktian selesai, jaksa menyampaikan tuntutannya, lalu terdakwa juga memberikan pembelaan atau yang biasanya itu disebut dengan pledoi. Kemudian dilanjutkan dengan replik duplik yang pada dasarnya adalah respon tertulis atau lisan antar pihak. Baru setelah itu hakim bermusyawarah dan menjatuhkan putusan. Kalau kita analisis ya, alur ini sangat panjang, formal dan cenderung ya, bisa dikatakan sangat lambat sekali. Tidak ada mekanisme untuk menyederhanakan perkara sejak awal. Semua kasus mau ringan, mau berat diproses dengan pola yang hampir sama. Nah, sekarang kita mulai beralih ke KUHP baru. Apa saja sih yang dilakukan di KUHP baru? Nah, KUHP baru ini sejak awal sudah ada namanya pembukaan sidang. Ya sama sih dengan seperti sebelumnya yang di KUHP lama. Ini terlihat sangat sederhana, namun penting untuk menjamin kejelasan subjek hukum dan menghindari kesalahan prosedural sejak awal. Setelah dakwaan langsung muncul opsi perdamaian atau yang disebut dengan restorasi justice atau juga disingkat dengan RJ. Nah, ini perubahan yang sangat besar, artinya sistem tidak lagi selalu berorientasi pada penghukuman, tapi juga pada penyelesaian konflik dan pemulihan hubungan. Kemudian ada pengakuan bersalah. Ini mirip seperti konsep pleni bergening atau sistem lain dalam kalau terdakwa itu mengakui dan proses mengakui kesalahannya, itu proses bisa dipercepat tanpa harus melalui seluruh tahapan pembuktian yang panjang. Masuk ke inti persidangan, ada opening statement. Ini penting karena kedua pihak yang mana itu jaksa atau penasihat hukumnya dari terdakwa itu menyampaikan kerangka argumennya sejak awal. Jadi hakim sudah punya gambaran besar sebelum masuk ke tahap pembuktian. Nah, tahap pembuktian juga lebih dinamis, jaksa dan terdakwa sama-sama aktif. Ada ruang debutal, artinya bantahan langsung terhadap argumen lawan. Ini membuat proses lebih hidup dan benar-benar menguji kekuatan argumen, bukan sekedar formalitas saja. Kemudian pada adanya closing argumen yang merangkum seluruh pembuktian sebelum masuk ke tuntutan dan pembelaan. Ini perbicaraan posisi masing-masing pihak secara sistematis. Baru setelah itu masuk ke tahap akhir, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, musyawarah hakim, dan putusan. Kalau kita bandingkan secara seksama atau secara kritis seperti itu ya, KUHP baru ini mempunyai 3 keunggulan utama. Yang pertama itu jauh lebih efisien. Kenapa demikian? Karena adanya restorasi justice dan guilty plea itu. Kemudian yang kedua adalah struktur yang jauh lebih jelas, terorganisir, dan tidak sekedar linear saja. Terus, dan ketiga, kualitas pembuktiannya. Karena adanya ruang argumentasi terbuka dan interaktif, jadi persidangan itu jauh lebih aktif seperti itu. Bukan hanya formalitas saja. Terus tapi juga tetap ada tantangannya. Sistem ini menuntut kemampuan yang jauh lebih tinggi dari jaksa, advokat, dan hakim. Kalau orang-orang yang disebutkan tadi itu tidak siap, justru bisa memperumit proses peradilannya. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Pada slide ini adalah perbandingan judulnya itu adalah putusan dan korban. Oke. Di KUHP lama, fokus utamanya peradilan pidana ini masih pada terdakwa. Ya, artinya seluruh proses diarahkan dalam pembuktian kesalahan terdakwa, dijatuhkan hukuman, sementara itu korban cenderung kurang diperhatikan, baik dari segi hak maupun pemulihan. Berbeda dengan KUHP baru, di sinilah ada pergeseran pendekatan di mana hak korban mulai diperhatikan.
tidak hanya sebagai pihak yang dirugikan, tetapi juga subjek yang harus dilindungi dari pilihan. Konsep restoratif justice juga, maksudnya RJ itu juga mulai diakomodasi, yang artinya penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan kerugian korban, dan keseimbangan antara pelaku dan korban. Jadi dapat dikatakan bahwa KUHP baru ini menunjukkan pergeseran dari sistem yang berorientasi pada pelaku menjadi jauh lebih seimbang antara kepentingan korban, seperti itu. Kita masuk ke slide selanjutnya adalah upaya hukum. Nah, pada slide ini kita masuk ke KUHP lama terlebih dahulu. Upaya hukum yang tersedia pada ini meliputi adanya banding, kasasi, dan PK, maksudnya bisa dipanggil dengan peninjauan kembali. Namun dalam praktiknya proses ini seringkali memakan waktu yang cukup lama sehingga kurang efisien bagi para pencari keadilan. Kemudian pada KUHP baru, jenis upaya hukumnya pada dasarnya sih masih tetap sama sebenarnya. Itu masih mencakup yang tadi saya bilang ada 3 banding, kasasi, dan PK, tetapi menjadi perbedaannya antara pada prosedurnya. Prosedur dalam KUHP baru telah diperbaiki dengan tujuan agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara cepat dan jauh lebih efisien. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum serta keadilan yang jauh lebih baik bagi masyarakat. Jadi, intinya perubahan KUHP baru ini bukan pada upaya hukumnya, melainkan pada penyempurnaan mekanisme yang ada pada sebelumnya supaya tidak berlarut-larut, seperti itu. Kita masuk ke slide selanjutnya, pengawasan dan sanksi. Pada slide ini kita membahas mengenai pengawasan dan sanksi dalam KUHP. Dalam KUHP lama terdapat beberapa kelemahan, terutama pada aspek pengawasan yang masih lemah. Selain itu juga sanksi terhadap aparat penegak hukum juga masih dinilai masih belum tegas, seperti bisa dikatakan seperti itu, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Sementara dalam KUHP baru telah dilakukan perbaikan yang sangat cukup signifikan. Pertama, sudah adanya sanksi yang jauh lebih keras dan bagi aparat sehingga memberikan efek jera dan meningkatkan akuntabilitas. Kedua, sistem pengawasan diperkuat baik secara internal maupun eksternal agar proses penegakan hukum berjalan jauh lebih transparan dan terkontrol. Dengan adanya perbaikan ini diharapkan mendapat pencegahan terjadi abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan dalam praktek penegakan hukum. Jadi KUHP baru tidak hanya memperbaiki aturan, tetapi juga memperkuat kontrol terhadap pelaksanaannya. Kita masuk ke slide terakhir atau ringkasan atau penutup lah ya. Kita bisa katakan seperti itu. KUHP lama ini cenderung bersifat apa ya namanya? Bisa dikatakan bersifat aparat sentris, yang artinya kekuatan lebih berpusat pada aparat penegak hukum. Hal ini diiringi dengan kontrol yang lemah serta perlindungan terhadap hak asasi manusia yang masih sangat terbatas sekali. Sebaliknya, KUHP baru mengedepankan pendekatan yang jauh lebih berorientasi pada hak asasi manusia atau bisa dikatakan HAM sentris. Proses penegakan hukum menjadi jauh lebih transparan dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, KUHP baru juga mengatur adanya sanksi bagi aparat yang melanggar. Sebagaimana bentuk pengawasan yang jauh lebih tegas, saksi pun kini memiliki hak untuk didampingi oleh advokat, sehingga perlindungan hukumnya jauh lebih terjamin pada KUHP baru ini. Secara keseluruhan sih KUHP baru ini dapat dikatakan jauh lebih modern dan berimbang karena tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada perlindungan hak-hak individu yang ikut berperkara di peradilan. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.